Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 5. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai pada saat satu hari sebelum pertandingan antar pemuda di Kekaisaran Dinasti Yan. Lindong kali ini berpamitan pada keluarganya untuk berangkat mengikuti turnamen itu. Dan dia menyuruh semuanya untuk tidak khawatir, karena Lindong bisa menjaga dirinya baik-baik. Kakek pun tersenyum, dan dia yakin bahwa Lindong akan sukses. Lindong kemudian berkata pada kakek dan juga ayahnya, jika dirinya menang dalam turnamen pemuda ini, maka dia akan langsung mengikuti perang 100 kekaisaran. Jadi kemungkinan dirinya tidak akan pulang dalam waktu yang cukup lama. Sang ayah pun mengatakan, jika Lindong tidak perlu khawatir soal hal itu. Lindong pun merasa ada yang kurang. Dia kemudian menoleh ke sana kemari dan menanyakan di mana Jintan. Kakek pun mengatakan jika gadis itu kemungkinan masih marah dengan Lindong. Lindong pun bingung, kenapa harus marah? Memangnya dia berbuat salah apa? Karena Lindong benar-benar tidak bisa memahami hati dari Jintan. Lin Xiao kemudian meminta maaf pada ayahnya karena merasa gagal membesarkan Lindong tanpa memberinya pengetahuan tentang hati wanita. Kakek Sentian pun tidak menyalahkan Lin Xiao saat ini. Tiba-tiba saja Lin Xia pun muncul dan menjewer telinga dari Lindong dengan keras sambil berkata, "Dasar bodoh, apa kau tidak sadar? Jintan ingin menemanimu dalam perjalanan." Lindong pun menjawabnya, "Kan aku sudah bilang, dunia luar itu sangat berbahaya. Aku tidak mau membawa Jintan. Kalau hal buruk terjadi padanya, seumur hidup aku akan menyesal." Lin Xia pun mengatakan, "Ya sudah, aku mengerti perasaanmu. Tapi setidaknya kau jangan melukai perasaannya seperti itu." Lindong pun memegangi kepalanya, dan dia baru sadar seharusnya dia bisa menjaga kata-katanya itu. Kalau sudah begini, nanti jika ketemu dengan Jintan, maka Lindong akan langsung meminta maaf. Dan kini, secara mengejutkan Ketua Lin Fan pun muncul di belakang Lindong dan menepuk punggungnya sampai terjungkal. Ketua Lin Fan pun menyuruh Lindong untuk tidak murung, karena jika hal ini sampai terbawa ke turnamen, maka akan membuat Lindong tidak fokus dan akhirnya menjadi kalah. Kakek dan juga Lin Xiao yang melihat ketua muncul secara tiba-tiba, kemudian memberikan salam hormat. Ketua Lin Fan yang melihat kakek Sentian pun mengucapkan terima kasih karena sudah membesarkan bocah sehebat Lindong. Kemudian ketua berkata pada Lindong bahwa mereka harus segera berangkat ke ibu kota Kekaisaran Dinasti Yan karena pertarungan antar pemuda akan diselenggarakan di tempat itu. Para ahli bela diri terhebat dari Kekaisaran Dinasti Yan ini semua akan berkumpul di tempat itu, dan hanya orang-orang yang akan menjadi pemenang yang akan bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Lindong pun tersenyum pada Ketua Lin Fan, dan dia dengan penuh percaya diri mengatakan jika tujuannya tidak hanya sampai di situ saja, karena Lindong akan memasuki salah satu dari sekte super. Ketua Lin Fan pun senang dengan semangat dan juga ambisi dari Lindong. Dia sekali lagi menepuk punggung Lindong sampai dirinya terjungkal. Lindong pun melihat ketua dengan wajah yang seram, dan dia berkata di dalam hati, "Sakit tahu, dasar Pak Tua sialan." Namun tiba-tiba saja Ketua Lin Fan berkata mengenai pertengkaranmu dengan Lilantian. "Sebagai ketua aku harus menjaga keseimbangan dari klan ini. Karena itulah aku tidak akan memihak pada siapapun di antara kalian. Apa kau paham?" Lindong pun tersenyum dan dia mengerti. Yang paling penting adalah ketua jangan sampai ikut campur dalam urusan ini. Ketua pun bisa memastikan hal itu dan dirinya akan tetap netral. Lindong kemudian mengatakan, "Sejak aku mulai berlatih, aku sadar kalau tidak ada orang yang diciptakan serupa. Ada sebagian yang harus berusaha keras untuk membuka jalannya sendiri. Dan aku hanya bisa berusaha lebih keras daripada orang lain." Dan tiba-tiba saja, kali ini terdengar suara mengatakan jika Lilantian sudah datang. Lindong pun melirik ke arah belakang. Dan benar saja, Lilantian kali ini berjalan dengan santai.
namun dengan tatapan yang penuh kebencian pada Lindong. Semua orang yang mendukung Lilantian pun mengatakan jika Lilantian pasti akan menang dalam turnamen ini, dan mereka tidak yakin dengan kemampuan Lindong. Karena pendukung fanatik itu merasa bagaimanapun juga Lilantian adalah manusia pilihan. Lilantian pun pada saat ini berdiri tepat di samping Lindong, dan Ketua Linfan merasa mereka berdua sudah siap. Maka dari itu mereka akan segera berangkat menuju ibu kota bersama dengan Ketua Linfan. Ketua Linfan pun sekali lagi berpesan pada mereka berdua bahwa dirinya tidak akan ikut campur sedikit pun dalam konflik mereka. Tapi meskipun begitu, Ketua akan tetap mewanti-wanti Lindong dan juga Lilantian bahwa kesempatan mengikuti perang strategis kekaisaran adalah hal yang sangat penting bagi klan ini. Dia tidak peduli soal siapa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Namun untuk orang yang berhasil, maka akan mendapat dukungan penuh dari klan Lin. Lindong dan juga Lilantian pun saling melirik dan menyebut nama masing-masing. Kemudian mereka membuang muka sambil berkata, "Kau akan kalah." Ketua Linfan kemudian melihat ke arah langit dan mengatakan, waktunya sudah tiba, karena saat ini hewan tunggangan yang akan membawa mereka ke ibu kota pun telah sampai. Ketua menyuruhnya untuk segera turun, dan dengan cepat hewan raksasa berwujud harimau bersayap dengan warna gelap pun turun dari langit, kemudian mendarat di hadapan Ketua Linfan. Lindong yang melihat hewan itu pun sangat kaget, dan dia spontan berteriak, "Oh, makhluk buas macam apa ini? Dia berada di tahap manifestasi." Kemudian Xiaodo yang melihatnya juga mengatakan, "Oh, sepertinya enak untuk dimakan." Lindong pun merasa bahwa hewan itu lebih kuat daripada naga di daratan terpencil raya. Lilantian yang melihat tingkah Lindong pun berkata dalam hatinya, "Kampungan." Hewan raksasa itu pun kemudian menoleh ke arah Lindong. Kemudian Xiaoyan yang merasakan ada hewan buas lain pun keluar dari dalam tas Lindong sambil mengaum. Lindong yang melihat hal itu pun spontan berkata, "Kenapa Xiaoyan begitu marah?" Hewan yang mengerikan itu pun kemudian membuka mulutnya, dan dia menatap tajam dengan mata yang berwarna merah, kemudian mengeluarkan petir dari seluruh tubuhnya. Ketua Linfan kemudian berkata, jika ini adalah makhluk buas penjaga klan Lin yang bernama Harimau Salju, dan dialah yang akan membawa Ketua Lilantian dan juga Lindong ke ibu kota. Mereka kemudian mulai naik ke punggung Harimau Salju itu. Lindong yang takjub kemudian mengatakan jika ini adalah pertama kalinya dia menaiki hewan buas sebesar ini. Namun Xiaoyan masih saja mengaum tanpa henti. Lindong pun bertanya, sebenarnya Xiaoyan ini kenapa? Dan Xiaodio merasa bahwa sepertinya Xiaoyan merasa tersaingi oleh Harimau Salju ini. Kakek Sentian yang melihat mereka akan segera berangkat pun mendoakan Lindong semoga berhasil. Dan Lin Xia berharap jika Lindong akan bisa kembali dengan selamat. Lindong pun tersenyum sambil berkata, semuanya aku pergi dulu. Karena sudah waktunya berangkat, Harimau Salju mulai mengepakkan sayapnya, dan secara perlahan dia pun mulai terbang ke udara. Semua orang yang melihat hal itu pun merasa takjub dengan hewan raksasa itu. Tidak lama kemudian Harimau Salju melesat dengan kecepatan yang luar biasa, melintasi langit menuju ibu kota kekaisaran dinasti Yan. Lindong yang tidak bisa berpamitan dengan Cintan karena adiknya itu sedang marah, kini melirik ke arah belakang dan berkata di dalam hatinya, Cintan, aku tidak tahu berapa lama kita akan berpisah, tapi jagalah dirimu baik-baik. Dan kini, wush, Harimau Salju itu melewati hutan dan juga pegunungan dengan sangat cepat. Yang ternyata pada saat ini Lin Cintan sedang berada di atas tebing bersama dengan Bos Wan untuk melihat kepergian dari Lindong. Dengan wajah yang sedih, Cintan pun berkata, Kak Lindong, karena dia sebenarnya belum mau berpisah dengan Lindong, namun keadaanlah yang memaksa mereka. Bos Wan yang melihat kesedihan dari Cintan pun mengatakan, hei bocah, apa kau sanggup berpisah tanpa mengatakan selamat tinggal padanya? Merasa dirinya disindir oleh sang guru, Cintan kemudian berusaha untuk sok tegar.
dia pun membuang muka sambil berkata bahwa dia tidak akan melihatnya lagi. Karena selama ini, Lindong hanya menganggap Cintan sebagai beban. Guru Bosuan pun bertanya, "Apa akhirnya kau ingin serius berlatih?" Cintan pun menjawab, "Ya, aku ingin menjadi lebih kuat dari kakakku yang jelek itu." Bosuan kemudian melihat ke arah Lindong pergi sambil mengatakan, jika sepertinya Lindong itu memiliki tekad yang luar biasa. Bosuan pun merasa bahwa masa depan Lindong cukup cerah. Dan tiba-tiba saja, wajah dari Cintan yang tadinya marah dengan Lindong pun seketika menjadi ceria setelah gurunya memuji Lindong. Spontan Cintan berteriak, "Iya kan? Benar kan? Dia hebat kan?" Sontak hal itu membuat guru Bosuan menjadi kaget. Kenapa emosi muridnya itu sangat mudah berubah? Bosuan yang gemes dengan karakter Cintan pun mencubit pipinya dan mengatakan, "Kenapa aku mendapatkan murid payah sepertimu?" Saat aku memujinya, sikapmu langsung berubah. Cintan pun memohon ampun karena cubitan gurunya itu sangat menyakitkan. Dan kini, guru Bosuan pun berkata, "Terserahlah, karena kau sudah mau serius berlatih, aku tidak akan segan-segan lagi melatihmu." Cintan pun menjawabnya, "Kumohon jangan keras padaku." Dengan tatapan yang tajam, Bosuan berkata, "Tidak akan kubiarkan muridku sendiri hanya sampai di tahap nirwana saja. Karena aku juga pemilik batu simbol kuno. Akan kubuat kau menjadi salah satu ahli bela diri terkuat di dunia." Seketika wajah dari Cintan pun terlihat terkejut. Kemudian tatapan mata Cintan menajam. Dan kini Cintan pun berkata bahwa dia akan berusaha keras. Kata-kata Cintan itu membuat Bosuan merasa senang dengan semangat dari muridnya. Dan sekarang, mereka juga harus segera berangkat ke provinsi wilayah Suan Utara, tepatnya di Istana Kegelapan. Cintan kemudian berkata di dalam hatinya, dia akan membuktikan bahwa dia bukanlah gadis yang lemah yang harus selalu mendapatkan perlindungan dari Lindong. Karena tujuan Cintan saat ini adalah menjadi lebih kuat, hingga sampai suatu hari nanti, Lindong akan mengakuinya dan mengajak Cintan berpetualang bersama. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Cintan benar-benar menjadi orang yang kuat? Mengingat bahwa dirinya akan dilatih langsung oleh penguasa wilayah Suan Utara yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ya, dialah ratu dari Istana Kegelapan, Bosuan, si pemilik batu simbol kegelapan saat ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.